Paper trade adalah cara melakukan analisa secara manual. Kalau kita bicara tentang paper trade, berarti kita bicara tentang riset. Dan kalau kita bicara tentang riset, maka tentu ada perbedaan antara riset dengan main-main. Saya beritahu kepada rekan trader sekalian bahwa perbedaan antara riset dengan main-main adalah kalau riset itu dicatat, sementara main-main itu tidak dicatat. Nah, paper trade itu caranya adalah dengan kita meng-apply indikator apapun atau cara trading apapun dalam chart, kemudian kita uji mundur semacam seperti ini. Begitu kan? Setelah semacam seperti ini, ya kita simulasikan. Seolah-olah bahwa kita belum tahu harga itu akan kemana dan akan menuju kemana. Perlu satu kejujuran, perlu satu kelapang dadaan saat kita menerima bahwa sistem trade kita itu terkena stop loss-nya. Jadi misalnya begini, ini secara sistem kita akan melakukan sell misalnya di sini, begitu kan? Di sini ini kita akan lakukan sell, begitu kan? Nah, kita akan lakukan short selling. Ya sudah, stop loss-nya ada di mana? Misalnya taruhlah ada stop loss-nya di sini. Nah, target profit-nya ada di mana? Kita akan taruh target profit-nya di sini. Misalnya kita lakukan sell di situ ya. Kita tengok, oh ternyata harga sempat balik lagi ke situ, gitu kan? Belum menyentuh profit, gitu. Target profit-nya belum disentuh. Di sini kan tadi ya. Stop loss-nya ada di sini kan tadi. Nah, stop loss-nya nggak kena, tapi ternyata target profit-nya akhirnya kena. Nah, itu dicatat. Profit berapa poin dalam nominal uangnya berapa kita catat. Kemudian kalau misalnya ini kita open buy, misalnya tadi kita balik saja, misalnya di sini kita open buy ya, misalnya di sini kita open buy ternyata kena stop loss-nya di sini, kita kena stop loss berapa, misalnya target profitnya ada di sini nggak kena, ya sudah kita tulis saja kita kena stop loss gitu kan. Nah, dari situ kita kumpulkan data selama 10 tahun. Nah, dari 10 tahun itu kita analisa berapa kali trade, berapa kali transaksi, berapa kali take profit kita disentuh, berapa kali stop loss kita disentuh, yang itu nanti akan menghasilkan tingkat win rate dan losing trade rate, gitu kan. Tingkat di mana kita beruntung, tingkat di mana kita mengalami kerugian. Itu persentasenya, kita bisa persentase nanti di situ. Nah, setelah kita tahu itu, apalagi yang bisa kita analisa? Ada banyak. Kalau kita untung, itu rata-rata duit berapa sih? Kalau kita loss, itu rata-rata loss berapa sih? Gitu kan. Nanti dari situ, dari analisa yang sederhana saja semacam seperti itu, selama 10 tahun, kita bisa tahu gitu loh. Sistem sederhana yang kita ciptakan, misalnya hanya berdasarkan price action, tanpa indikator apapun, misalnya dengan candle saja semacam seperti ini, kita bisa tahu gitu loh. Probabilitas kita, kemungkinan kita secara statistik itu dalam 10 tahun itu kita menghasilkan berapa atau rugi berapa. Berapa persen kita mengalami kerugian, berapa persen kita mengalami keuntungan. Dari situ kalau kita sudah bisa mengambil kesimpulan, kita bisa melakukan satu pembenahan, atau jika sistem itu sudah baik ya jangan dibenahi, biarkan saja. Begitu kan? Orang ada pepatah yang mengatakan don't fix it if it ain't broken. Jangan lakukan perbaikan kalau itu memang tidak rusak, begitu kan? Kalau memang sistem itu sudah berjalan dengan baik secara backtest selama 10 tahun, ya sudah jangan diubah-ubah. Tinggal nanti bagaimana kita mengikutinya, gitu kan? Nah, itu nanti kita akan bahas lain waktu. Tetapi yang penting adalah bahwa kita tahu dulu secara statistika, secara analisa, itu kita tahu dulu bahwa potensi dalam 10 tahun ke belakang kemarin itu sistem trading yang saya gunakan, atau robot trading yang saya gunakan, atau manajemen investasi yang saya sedang menawarkan produknya ke saya, ini tidak mengalami satu hal yang buruk. Artinya apabila ada sesuatu yang buruk pun mereka bisa recover, begitu kan. Kalau kita sudah tahu dengan keadaan statistikanya semacam seperti itu, have faith in it, gitu kan. Ya percaya saja, gitu kan. Lakukan, gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan dengan adanya analisa statistika dan probabilitas yang mendetail, yang ini sekarang rekan trader sekalian tentunya sudah tidak kesulitan lagi mendapatkan, karena
situs yang paling ortodoks saja semacam Forex Factory ini sudah menyediakan analisa mendetail semacam seperti tadi yang sudah saya tampilkan. Tentunya ke depan lagi rekan-rekan trader tidak akan kesulitan menentukan sistem trading mana, manajer investasi yang mana, atau produk investasi yang mana, atau saham yang mana, atau misalnya analis keuangan yang mana yang harus kita gunakan, atau bahkan robot trading yang mana yang harus kita gunakan. Robot trading juga bisa lebih mudah malah untuk diuji. Kalau di MetaTrader, rekan trader yang sudah biasa menggunakan MetaTrader itu bisa menguji dengan software backtester yang ada di MetaTrading terminal, begitu kan? Itu lebih mudah lagi. Nah, ini menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang fundament, menjadi hal yang mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita terapkan dalam sistem konsep trading atau ketika kita memutuskan untuk mengambil keputusan menggunakan manajer investasi tertentu atau menggunakan produk dari investasi dari perusahaan tertentu. Kita harus tahu dulu secara statistik itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu ya sudah, secara umum kita akan lebih percaya diri, secara umum si klien juga akan lebih tenang ketika mempercayakan uangnya. Secara umum pengguna robot juga akan lebih tenang karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi toh sudah teruji selama 10 tahun. Masalahnya adalah rata yang jualan tidak memiliki historical selama itu. Kan begitu. Misalnya robot tradingnya baru diciptakan, baru digunakan, baru dibuat begitu kan dengan satu sistem trading. Mereka biasanya hanya menyertakan backtest, tidak dalam keadaan kondisi real. Idealnya sih sebetulnya adalah dalam keadaan kondisi real sehingga fluktuasi-fluktuasi tertentu yang terjadi di market, misalnya broker mengubah spread dan segala macam itu juga terpantau oleh si robot itu. Hasilnya nanti seperti apa itu nanti akan tampak. Tetapi setidaknya dengan adanya backtester itu sudah memberi satu statistika yang mendasar yang kita bisa baca apakah ini berpotensi untuk profit atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rekan-rekan trader atau rekan-rekan yang sekarang mengikuti yang juga bertransaksi di saham atau sedang ditawari tentang investasi, setidaknya kita punya satu kepercayaan diri ketika kita mempercayakan ke manajemen investasi atau manajer investasi atau istilahnya ke satu lembaga tertentu bahwa secara statistika dia memang punya track record yang bagus. Secara statistika dia berhasil menjadi seorang pilot, menjadi seorang nahkoda yang baik terhadap kondisi market yang selama 10 tahun ini terjadi. So, itu menjadi satu rekam jejak yang cukup baik. Permasalahannya adalah 90%-nya gagal. Tinggal sekarang Anda memilih yang mana. Begitu kan? Oke, buat rekan trader, buat semuanya yang melihat video ini, buat rekan-rekan semua yang melihat video ini, ada pertanyaan, silahkan komen saja di bawah, kita akan jawab. Terima kasih, kita jumpa di lain video.